Boleh dong berhipotesis. Hipotesis kan metode yang sahih dalam dunia ilmiah, ya itu bagian dari metode ilmiah. Kalau nanti disebut utati gatu atau cocok logi, ya nggak apa-apa lah. Yang penting itu kan bukan sesuatu yang berasal dari ruang kosong, itu berasal dari sesuatu yang ada. Nah, selebihnya kan tinggal penelusuran lebih lanjut. Jadi metode ilmiah yang bernama antara lain hipotesis itu mengarahkan alur dari penelitian. Nah, akhirnya akan terbukti atau tidak terbukti itu kan gimana nanti kan. Jadi kisah Bani Israel itu menurut peneliti tidak ada buktinya di Mesir. Ya, Nabi Musa alaihissalam itu tidak pernah ada di Mesir, nggak ada bukti. Begitupun Joshua tidak pernah itu menaklukkan Kanaan, ya, di sekitar Israel, Palestina dan sekitarnya itu nggak ada itu ya. Joshua menyerang Kanaan. Lantas apakah kitab suci itu cuma dikarang-karang? Ya tidak dong. Kalau kitab suci kan dari Tuhan itu pasti ada wujud yang nyata. Cuma masalahnya di mananya itulah yang harus ditelusuri, karena yang namanya Great Reset itu terjadi berkala. Itu Great Reset artinya penulisan ulang sejarah, ya. Sejarah ditulis ulang, ya, seenak udel gitu. Konon kabarnya nanti kalau ada Great Reset itu kosmonot Yuri Gagarin dari Rusia itu tidak akan tercantum lagi itu. Jadi dunia tidak akan mengenal Yuri Gagarin, ya. Ini terlepas apakah perjalanan ke bulan itu ada atau tidak. Tapi ya Yuri Gagarin itu kosmonot lah, anggap begitu kan. Jadi Great Reset itu menghapus sejarah dan membuat edisi ulang yang sesuai dengan keinginan penulisnya, ya. Kita tidak banyak tahu tentang Tartaria itu, di mana bangunannya sangat menakjubkan. Itu arsiteknya itu sungguh-sungguh mempunyai nilai seni yang tinggi sebelum digantikan oleh gedung-gedung kotak, ya. Zaman modern ini gedungnya kotak-kotak melulu ini, karena yang gedung-gedung Tartaria itu dihancurkan, ya. Pokoknya banyaklah kejadian-kejadian masa lalu yang tidak lagi dikenal, ya. Kalau mau mengenal kejadian masa lalu harus riset sendiri itu. Nah, termasuk juga sejarah Bani Israel itu. Kalau tidak ditemukan di Mesir, tidak ditemukan di Kanaan, maka peneliti-peneliti Indonesia itu menyebutkan lokasi dari kerajaan Bani Israel adalah di Indonesia ini, Nusantara ini. Termasuk Arab itu berasal dari Nusantara juga. Dan YouTuber itu ya bolehlah disebut peneliti kan. Soalnya peneliti itu istilah yang mempunyai makna definitif, ya, nggak harus dikaitkan dengan apakah seseorang ini keluaran universitas atau orang biasa. Itu nggak ada urusan itu. Bisa iya dan bisa tidak gitu kan. Yang penting karakteristik dari peneliti itu ya kejujuran dalam melihat apa adanya, meneliti apa adanya, mengolah data sesuai dengan kaidah-kaidah logis gitu. Kalau cuma ngarang bebas itu bukan peneliti itu. Ngarang bebas itu science fiction itu. Itu umumnya di sumber-sumber resmi itu lebih banyak science fiction gitu, ya. Sejarah fiction, his story, ya.
bukan history tapi his story gitu. Maka emang lebih gurih yang versi-versi gerilya itu ketimbang versi resmi ya, karena mereka lebih mengandalkan fakta dan data, bukan sekedar pengulangan textbook ya. Itu mereka benar-benar ini stick pada fakta data, terlepas dari bahwa mereka itu punya kekurangan, kadang-kadang salah, dan juga kadang-kadang ada controlled opposition ya, penyusup gitu katakanlah. Tapi mereka lebih bertanggung jawab lah, lebih mencerminkan seorang peneliti. Nah, kembali ke Bani Israel, itu bukan hanya kita aja, orang Filipin itu juga ada itu peneliti dari Filipin yang YouTube channelnya bernama God Culture ya. God Culture. Itu dia mengklaim ini kita dia bilang ya, ini kita cuma bersandar pada ayat-ayat Bible apa adanya. Dan kesimpulan dia emang kejadian-kejadian dalam Bible itu ada di Indonesia juga itu. Di Indonesia. Bagi mereka di Filipina ya mungkin juga dia menyebut wilayah di Nusantara, ya pastinya Nusantara kan ya bukan hanya Indonesia tapi juga Filipina juga ya. Itu berdasarkan penelitian dia yang merdeka ya, independen, dia berkesimpulan cerita-cerita di Bible itu ada di Asia Tenggara ini. Ya keloplah dengan peneliti kita, YouTuber-YouTuber itu yang mengatakan bahwa peristiwa Bani Israel itu ada di Indonesia. Nah, kalau kemudian ada Exodus, itu memang nggak semuanya kan. Dari 12 suku itu 10 yang Exodus yang di utara itu. Tapi yang di selatan tetap. Sebenarnya maka kita bertanya-tanya yang di utara itu apakah yang ada di Sumatera, yang selatan itu yang ada di Jawa gitu kan. 2 suku itu di Jawa itu umumnya ada suku Jawa dan Sunda. Tapi kalau menurut Bible, Yahudi dan Benjamin, dan jumlah mereka itu besar itu dibanding suku-suku lain. Nah, ini suatu indikasi juga, ini suatu hipotesis juga ya. Dan kalau kita lihat makin kemari itu, Indonesia kan viral ya, dan viral itu nggak henti, itu akan terus viral dalam arti ini Indonesia sesuatu yang ditemukan oleh dunia akhir-akhir ini menjadi pembicaraan dunia dalam segala aspek. Jadi kalau mau explore Indonesia itu nggak ada habis-habisnya ya, bukan hanya alamnya, bukan hanya budayanya, bukan hanya manusianya, apapun aspek dari Indonesia itu nggak habis-habis untuk digali. Semuanya asli, menarik, termasuk juga makanannya itu ya. Indonesia itu viral dan tidak akan henti viralnya ya, nggak seperti viralnya sesuatu channel YouTube ya, itu terbatas kan, durasinya terbatas. Kalau Indonesia bisa diramalkan tidak akan henti viralnya. Nah, kalau orang-orang luar negeri itu, ini yang luar negeri dalam arti ya emang semua luar negeri itu kita bisa memetakan YouTuber itu memang berasal dari berbagai belahan dunia. Amerika Utara ada, Amerika Latin ada, Eropa, Afrika, Timur Tengah, Korea, Jepang, Cina, semua lengkap tuh. Malaysia, bahkan juga Filipina. Itu kok bicara soal Indonesia, ini kayaknya lebih dari sekedar AdSense ini. Jadi emang udah jadi fenomena umum kalau orang luar kunjung ke Indonesia itu ya seperti kata orang Malaysia, ogah balik, nggak mau balik gitu kan. Jadi udah sampai sini mereka
merasakan pengalaman yang unik, yang tidak biasa, dan itu full happy gitu kan. Ya mereka merasa ingin tinggal di sini, dan sebagian memang benar-benar tinggal di sini, nggak mau pulang gitu. Nah ini fenomena Indonesia viral ini tidak ditemukan ya kayaknya di tempat-tempat lain, bahkan maaf di Israel sana juga nggak gitu-gitu amat kan. Begitu datang ke Israel kemudian pulang sambil teringat-ingat gitu kan, nggak gitu kan. Tapi kalau orang asing yang datang ke Indonesia kemudian pulang ke negaranya jadi kayak orang kehilangan sesuatu gitu, pengen balik lagi gitu. Nah ini kalau dilihat dari konteks eksodus dari 10 suku Bani Israel, itu masuk akal itu, bahwa mereka itu bisa ditebak nenek moyangnya emang Bani Israel yang bereksodus itu. Dan kalau akhirnya keturunannya begitu cinta dengan Indonesia, itu emang sesuatu yang alamiah, karena satu darah, satu persaudaraan dari keturunan yang sama. Bahkan istilah barat itu kan artinya saudara gitu ya. Jadi mata angin disebut barat gitu kan, tapi aslinya disebut tuh arah barat itu arah saudara kita gitu kan. Barat itu artinya saudara. Itu masuk akal lagi itu. Dan orang-orang barat itu emang kalau kita lihat dari body language-nya itu asli ya, genuine ya, nggak pakai apa ya, drama itu bukan budaya mereka deh kayaknya ya. Kalau mereka muji ya muji apa adanya. Tapi kalau yang politisi entahlah ya, kalau politisi atau orang-orang militer muji Indonesia ya, orang luar militer luar itu memuji Indonesia, itu entah, itu nggak tahu apa serius atau suatu taktik, nggak tahu lah. Tapi kalau youtuber yang dari kalangan masyarakat biasa itu lebih genuine itu, memuji sesuatu yang ada, bukan memuji sesuatu yang nggak ada, nggak pakai rekayasa itu. Nah jadi ini suatu benih-benih dari eksodus yang kembali suatu saat ya. Jadi tanpa banyak rekayasa, nggak ada panitia, itu namanya orang Indonesia kalau udah bersentuhan dengan youtuber luar negeri atau teman-teman sosmed luar negeri, itu mau nggak mau mereka akan mempromosikan Indonesia. Itu nggak disuruh, itu ada dorongan yang bersifat apa ya, ya spiritual atau apa, nggak bisa dijelaskan gitu. Tiba-tiba begitu saja tergerak saja untuk mempromosikan Indonesia. Apakah itu berlandaskan apa sifat kemegahan ingin dibesar-besarkan? Enggak juga, itu berlangsung apa adanya. Jadi sesuatu yang tidak tanpa pakai alasan gitu. Kata orang kan cinta ya cinta tanpa alasan gitu. Ini kita jadi evangelis yang tanpa alasan gitu. Didorong dari bawah sadar aja. Cuman evangelis ini bukan evangelis agama, tapi evangelis suatu negeri yang ya boleh dikatakan paling ideal sedunia ya. Belakangan disebut Indonesia adalah negeri yang terindah di dunia dari pollingnya Forbes ya. Kalau pollingnya CNN, makanan terenak ya dari Indonesia, rendang nomor 1, nomor 2-nya nasi goreng gitu kan. Jadi viral Indonesia ini dan sambutan dari masyarakat dunia itu benih-benih dari kembalinya Bani Israel untuk reunian, dan itu lebih genuine ya ketimbang diadakan panitia tapi akhirnya maaf aja itu ada penolakan dari penduduk setempat ya, karena alasan rasis lah apa. Kalau kita enggak mengenal rasis itu.
mau orang dari mana kayak sejauh itu baik, kita bisa lebih baik gitu kan kalau perlu ya. Lu baik gue baik ya. Kalau orang Jawa, aku enak engkau enak gitu, apa bahasa, aku enak kowe enak, kowe enak aku enak gitu kan. Jadi asik-asik aja gitu. Tapi sekali lagi soal keturunan ini sebenarnya emang udah tidak ditekankan ya setelah Islam ya. Mau keturunan siapa kek, yang penting kelakuan. Walaupun juga ya itu ada hint tersendiri soal keturunan ya. Itu memang kalau sudah parah ke daerahannya, kesukuannya emang nggak boleh lah kita main suku-sukuan gitu. Nanti kumat lagi gitu kan. Makanya ditekan itu setelah Islam itu ditekan soal kesukuan. Jadi paradigmanya kalau bangsa pilihan atau umatan umat khaira ummah gitu ya, itu bukan soal keseluruhan orang Islam, itu yang mempunyai kriteria perilaku yang benar aja, itu yang khaira ummah. Jadi ukurannya itu bukan apakah seseorang itu beragama apa gitu ya. Bahkan orang yang non Islam kalau dia lebih generous, lebih ringan tangan membantu orang, itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang yang muslim tapi pelit. Nah lo, jadi kriterianya bukan primordial gitu soal bangsa pilihan ya. Itu kriteria perilaku. Jadi kalau ada orang barat datang dengan segala ketulusan, itu termasuk dari kriteria bangsa pilihan, itu kagak munak gitu ya. Dia menghargai apa adanya, sesuatu yang patut dihargai ya dihargai, jangan yang dihargai ya sesuatu yang berharga malah dikuyo-kuyo gitu kan. Nah, itu munak berarti. Kalau mereka tampil apa adanya dengan kejujuran, itu kriteria bangsa pilihan itu. Dan bangsa pilihan itu nggak mengenal ras apa, ras ini, ras itu, suku ini, suku itu, karena udah bertransformasi ke berbagai ras di seluruh dunia ya, dari Afrika, Eropa, Amerika, Latin Amerika, China, Korea, Jepang, Malaysia ya. Gue demen dengan ucapan Malaysia gitu. Itu mereka lebih ini ya kayaknya. Lebih genuine ya. Filipina ya, semua, Australia, New Zealand, semua lengkap itu YouTuber yang membahas Indonesia itu. Jadi gimana ini? Ya ini hipotesis ya. Jadi kita lihat ke depannya aja gitu, karena karakteristik dari yang dikatakan oleh peneliti kita itu lebih masuk akal ketimbang dari narasi sono ya, yang menyebut Mesir adalah tempat Musa, Kanaan itu tempat Joshua menaklukkan kaum yang Jahanam gitu kan. Jadi tanah perjanjian ya di Indonesia itu. Dan bukan orang kita aja yang ngomong begitu. Itu pendeta siapa itu, Parengkuan ya, Timothy Parengkuan juga bilang begitu ya. Oke, try this at home.